Dalam satu grup perusahaan, transaksi tidak hanya terjadi dengan pihak luar. Barang berpindah, jasa digunakan, dan biaya dialokasikan antar perusahaan yang masih dalam satu grup. Lalu, siapa yang menentukan harga dari transaksi tersebut? Inilah yang disebut dengan transfer pricing. Transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau berada dalam satu grup perusahaan. Aktivitas ini sering terjadi pada perusahaan multinasional di mana mereka melakukan transaksi antar cabang atau entitas yang berlokasi di berbagai negara. Transfer pricing memainkan peran penting dalam optimalisasi beban pajak bagi perusahaan, namun juga berpotensi memicu masalah hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara sederhana, transfer pricing mengacu pada penetapan harga transfer barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang terjadi antar entitas yang terkait. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat sebagai OECD, transfer pricing harus mengikuti prinsip arm's length atau prinsip kewajaran. Prinsip ini menyatakan bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi antar perusahaan afiliasi harus sama dengan harga yang berlaku jika transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak independen. Penerapan transfer pricing memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ialah pengurangan beban pajak. Dengan menetapkan harga transfer yang menguntungkan, perusahaan dapat menggeser laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Yang kedua ialah optimalisasi pengelolaan keuangan. Transfer pricing memungkinkan perusahaan mengalokasikan pendapatan dan biaya secara lebih efisien antar unit bisnis yang tersebar di berbagai negara. Yang terakhir ialah manajemen risiko. Transfer pricing dapat membantu perusahaan dalam manajemen risiko mata uang dan risiko ekonomi lainnya dengan mengatur pergerakan laba di berbagai yurisdiksi. Untuk memahami penerapan transfer pricing dalam praktiknya, mari kita lihat studi kasus berikut. PT Kurnia Jaya Perkasa merupakan perusahaan bengkel yang tergabung dalam Perkasa Group, sebuah grup usaha distribusi dan logistik. PT KJP berfungsi sebagai bengkel internal yang memberikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan operasional milik seluruh entitas afiliasi dalam grup. Bengkel ini tidak melayani pelanggan eksternal dan hanya bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional grup. Karakteristik kegiatan PT KJP adalah memberikan jasa rutin, berisiko rendah, serta tidak memiliki aset tidak berwujud strategis. Oleh karena itu, tujuan utama operasionalnya adalah pemulihan biaya atau cost recovery, bukan untuk memaksimalkan laba. Dalam praktek manajemen biaya, seluruh biaya jasa bengkel PT KJP dapat diidentifikasi dan dialokasikan secara jelas kepada pengguna jasa. Struktur biaya PT KJP per bulan terdiri dari biaya tenaga mekanik dan staf sebesar Rp500 juta, biaya suku cadang dan bahan habis pakai sebesar Rp300 juta, biaya penyesuaian peralatan bengkel sebesar Rp150 juta, serta biaya listrik, air, dan administrasi sebesar Rp50 juta. Dengan demikian, total biaya jasa bengkel PT KJP adalah sebesar Rp1 miliar per bulannya. Manajemen grup menetapkan kebijakan transfer pricing menggunakan metode cost plus dengan markup sebesar 5% dari total biaya. Dengan demikian, harga jasa bengkel yang dibebankan kepada entitas afiliasi adalah harga jasa sama dengan total biaya ditambah markup dikali dengan total biaya. Dengan total biaya sebesar 1 miliar, lalu ditambahkan dengan markup sebesar 5% dikali dengan total biaya sebesar Rp1 miliar. Sehingga jasa bengkel yang dibebankan kepada entitas afiliasi adalah sebesar Rp1 miliar 50 juta per bulannya. Biaya tersebut kemudian dialokasikan ke masing-masing perusahaan afiliasi berdasarkan jumlah kendaraan atau jumlah servis yang digunakan. Metode cost plus dinilai paling tepat karena sesuai dengan fungsi PT KJP sebagai penyedia jasa internal yang bersifat rutin dan berisiko rendah. Selain itu, metode ini mendukung transparansi biaya, memudahkan pengendalian biaya bengkel, serta sejalan dengan prinsip kewajaran atau arm's length principle dalam transfer pricing. Demikian video edukasi mengenai manajemen biaya melalui penerapan transfer pricing. Semoga materi ini dapat membantu memahami konsep, tujuan, dan penerapan transfer pricing secara lebih jelas. Terima kasih.